Terpujilah Engkau, kami sambut firman-Mu pada pagi ini, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Semua yang percaya berkata, amin. Sahabat Shalom, haleluya. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini, saya akan memberikan satu renungan kepada saudara, yang saya beri judul 3 rabi yang menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Di hari-hari terakhir ini, saudara-saudara, kita diperdengarkan lagi tentang sesuatu yang cukup penting bagi kita, yaitu tentang kedatangan Mesias. Tetapi bagi kita bukan pengetahuan ini yang paling utama. Dia bisa saja datang mau 1 tahun lagi, bahkan nanti malam dia datang pun itu bukan hak kita. Itu porsinya Tuhan, saudara. Walaupun kita tahu bahwa nubuatan-nubuatan itu sudah mengarah bahwa dia akan datang di akhir tahun Yobel ini. Nah, oleh karena itu, saudara yang terkasih, yang paling utama bagi kita adalah mempersiapkan diri akan kedatangan Mesias itu. Sebelum saya memberitahukan kepada saudara tentang apa yang disampaikan oleh 3 rabi yang menubuatkan tentang Mesias, maka kita perlu memperbaiki pola kehidupan kita. Karena percuma Mesias datang, tapi kalau ternyata kita tidak memiliki iman. Percuma Mesias datang, kalau ternyata kita sedang membelakangi Tuhan. Percuma Mesias datang, kalau ternyata hidup kita tidak berkenan, maka kedatangan Mesias itu akan menjadi sia-sia bagi kita. Oleh sebab itu, saya akan mengajak untuk kita merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal 18, dan kita akan membaca mulai ayat yang ke-8 hingga ayat 14. Saya akan tunggu sampai Bapak Ibu menemukan ayat ini. Lukas 18 ayat 8 sampai 14, demikianlah bunyinya. Aku berkata kepadamu bahwa dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Akan tetapi ketika datang, akankah anak manusia mendapati iman di bumi ini? Dan kepada beberapa orang yang bersandar pada diri sendiri bahwa mereka adalah orang benar dan yang memandang rendah orang-orang kebanyakan, dia mengatakan pula perumpamaan ini. Ada 2 orang naik ke bait suci untuk berdoa. Yang satu orang Farisi dan yang lain seorang pemungut cukai. Orang Farisi itu sambil berdiri mendoakan hal-hal ini bagi dirinya. Ya Elohim, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak seperti orang-orang kebanyakan, serakah, tidak jujur, pejinah, ataupun seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali sepekan, aku memberikan persepuluhan segala sesuatu sebanyak yang aku dapatkan. Dan sambil berdiri dari jauh, pemungut cukai itu bahkan tidak ingin matanya diangkat ke langit. Sebaliknya dia memukul-mukul ke dadanya sambil berkata, Ya Elohim, biarlah kepadaku yang berdosa ini diperdamaikan. Aku berkata kepadamu,
orang ini pulang ke rumahnya dengan dibenarkan lebih daripada yang itu. Sebab setiap orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Saudara yang terkasih, dari kisah yang Yesua ajarkan kepada kita, kita patut untuk membuat suatu perhatian khusus dari kisah ini. Saya sangat senang dengan ilustrasi yang Yesua ajarkan, selalu bernuansa ekstrim. Di sini kita melihat di ayat yang ke-8 tadi, dikatakan di bagian belakang, akan tetapi ketika datang atau Mesias itu datang, akankah anak manusia mendapati iman di bumi ini? Kita sebagai orang-orang yang percaya, pasti kita akan berkata, oh aku punya iman. Tetapi ternyata dari kisah ini, saudara-saudara, Tuhan ingin saat nanti dia datang, betul-betul dia menemukan iman. Iman yang bagaimana? Ternyata kalau kita melihat dari kisah sindiran Yesua ini, cukup telak. Karena Yesua jelas-jelas menyindir orang-orang Farisi dan ahli Taurat, yang mana dia begitu paham, begitu pandai tentang Taurat. Dia bahkan menurut doanya yang Yesua ajarkan, orang Farisi ini berdoa sambil meninggikan diri. Dia katakan, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak seperti orang yang kebanyakan. Lalu dia sebut data-data dosa orang lain, serakah, tidak jujur, pejinah, ataupun seperti pemungut cukai. Terang-terangan dia tuding orang yang ada di sampingnya. Nah, saudara yang terkasih, kita di sini melihat bahwa orang Farisi dan pemungut cukai itu adalah dua profesi yang berbeda dan sangat bertentangan. Orang Farisi tugasnya ada di bait suci. Dia namanya saja ahli kitab. Tiap hari yang dipikir hanya kitab suci. Sementara pemungut cukai itu adalah profesi yang sangat dibenci oleh orang Yahudi. Apalagi kalau orang mendengar kata Sakai atau Sakius, orang sangat benci sekali. Karena Sakai itu sebetulnya adalah orang Yahudi keturunan Lewi. Lah orang keturunan Lewi itu kan tugasnya di bait suci. Lah ini kok malah jadi antek-anteknya Romawi, bahkan memeras rakyat. Jadi orang Yahudi menghormati Sakai itu hanya karena terpaksa, daripada dia ditindas atas nama pemerintah. Jadi ketika ada Sakai lewat, maka orang menundukkan diri kepadanya, memberikan salam hormat. Tetapi begitu Sakai sudah berlalu, orang akan meludah dan berkata, aku jijik melihat orang ini. Nah, di sini Yesua rupa-rupanya, saudara, memberikan perumpamaan untuk menyindir orang Farisi, bahwa sebetulnya orang yang merasa dirinya suci, orang yang merasa dirinya benar, belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi sekarang yang Yesua lihat dalam perumpamaan ini adalah Tuhan melihat hati mereka. Siapa orang yang berkenan?
dan siapa yang tidak berkenan. Dilihat dari cara doanya saja, kita sudah tahu bahwa ada satu sisi orang yang merasa diri, ini loh aku orang hebat. Sehingga orang Farisi kalau berdoa dia mendongakkan mukanya ke atas. Kemudian dia mulai berbicara. Sementara orang Farisi dia menunduk. Untuk mengangkat muka saja dia tidak berani. Apalagi sampai buka mata. Tetapi ternyata Tuhan justru berkenan atas pemungut cukai. Saudaraku yang terkasih, oleh karena perumpamaan Yesua ini, maka sekarang kita akan mempersiapkan diri bagi kedatangan Mesias yang sudah dinubuatkan oleh banyak nabi. Nah, oleh karena itu saya akan tunjukkan kepada saudara sekalian betapa dekatnya waktu kedatangan Yesua untuk yang kedua kali. Pertama adalah nubuatan dari Rabi ben Yudah Samuel. Rabi ini lahir tahun 1140 sampai 1217 setelah Yesua. Nah, ternyata saudara-saudara, Rabi ben Yehudah atau Rabi ben Judah Samuel ini, dia menubuatkan, dan nubuatnya itu sangat akurat tentang prediksi tersebut, yaitu terjadi satu persatu 300 tahun setelah beliau dipanggil Tuhan. Kalau saudara melihat di sini ada satu peta zaman yang ditulis oleh Rabi ben Judah Samuel. Hal yang pertama adalah dia bernubuat bahwa setelah 10 kali tahun Yobel, Mesias akan datang. Beberapa nubuatan itu sudah digenapi, saudara-saudara. Yang pertama adalah tentang kerajaan Turki yang dipimpin oleh Ottoman menguasai Yerusalem selama 8 kali tahun Yobel, atau selama 400 tahun, dan tepat tahun 1517 sampai 1917 tanah Israel itu dijajah oleh bangsa Turki. Di tahun 1517 itu merupakan tahun Yobel ke-8. Dan nubuatan itu tepat sekali. Kita lihat ininya ya, ini 8 tahun Yobel, itu berarti 400 tahun. Nah, di sini Turki menguasai Yerusalem. Nah, setelah itu saudara-saudara, akan terjadi negara tanpa memiliki tanah air selama 1 kali tahun Yobel, atau selama 50 tahun. Dan itu terjadi di mana Inggris mengalahkan Turki, dan Liga Bangsa-Bangsa membuat sebuah mandat bahwa tanah perjanjian diberikan kepada Inggris dan Yerusalem tidak dimiliki siapa-siapa dan di bawah kekuasaan internasional. Nah, ini di sini saudara, tidak memiliki tanah sama sekali. Kemudian Yobel ke-9 atau tahun 1967 hingga 2017 semua kembali ke tangan orang-orang Israel.
Dan itu dimulai akan adanya satu tanda waktu di mana akhir zaman itu sudah dimulai. Tahun 1967 hingga 2017, saudara tentu melihat tahun 67 itu ada perang 6 hari dan Israel mengambil alih Yerusalem. Saya pernah menceritakan hal ini kepada saudara, jadi saya tidak akan menceritakan kembali. Nah, sekarang yang menarik adalah tahun Yobel yang ke-10. Dikatakan adalah tahun Mesias. Dan itu, saudara-saudara, tahun Mesias itu dimulai dari sini. Tahun 2017 hingga 2067. Itu disebut tahun Mesias. Nah, sekarang saudara-saudara, kita mau meneliti akar dari semua itu, maka kita akan menemukan fakta bahwa Israel itu tidak menunggu waktu rapture, karena rapture itu mulai disampaikan itu bukan oleh orang-orang Yahudi tradisional, tetapi mereka itu menunggu munculnya Mesias. Dan Mesias yang mereka tunggu bukanlah Mesias anak tukang kayu, melainkan bagi orang Yahudi Mesias itu adalah merupakan sosok superhero yang akan menyelamatkan Israel dari tekanan seluruh dunia. Nah, ini yang menurut pandangan orang Yahudi tentang Mesias itu sendiri, saudara. Dan tertulis di kitab suci bahwa Mesias yang mereka tunggu dan yang akan ditunggu akhirnya dan ternyata itu justru anti Hamasyah sendiri. Tapi mereka tidak tahu. Makanya banyak orang-orang Yahudi yang anti dengan Yesua, mereka tidak menganggap Yesua itu sebagai Mesias. Mereka katakan, oh Mesias itu belum datang, ngapain kita mempercayai? Sehingga kalau saudara melihat kenapa begitu banyak orang-orang yang sudah percaya kepada Yesua, orang yang tadinya pengagung Yahweh, percaya kepada Yesua, tetapi mereka menolak Yesua, mereka bahkan menolak kitab Brit Hadasa atau perjanjian baru. Mereka mengatakan bahwa semua yang tertulis itu bullshit semua. Mereka menganggap Yesua itu adalah manusia biasa, tidak lebih dari teman main orang Yahudi. Mereka bukan sosok superhero. Faktanya dia mati disalib, dia tidak bisa dan tidak berbuat apa-apa. Saudaraku yang terkasih, biarkanlah mereka ngoceh seperti itu, saudara. Tetapi faktanya sekarang ini sudah mulai banyak orang-orang Yahudi yang akhirnya mengerti dan menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang-orang Yahudi itu mereka menyebut dirinya Messianic Jewish atau orang-orang Yahudi Mesianik. Nah, di sini saudara, kita perlu waspada. Karena perkembangan pengajaran penolakan terhadap Yesua ini semakin menyebar di Indonesia, khususnya di Papua. Dan itu pengajaran dimulai dari masuknya Tovia Singer ke Indonesia. Mereka bergerak terus. Dan mulai banyak orang-orang yang nekat meninggalkan sinode dan mereka menolak Yesua. Ini saya pikir sesuatu pemurnian dari Tuhan.
Makanya seperti apa yang tadi kita sudah baca, ketika Mesias itu datang, adakah dia mendapati iman di bumi ini? Iman kepada siapa? Iman kepada Mesias. Tetapi kita melihat orang-orang Yahudi Mesianik ini mulai banyak, saudara. Mereka yang tadinya menolak Yesua, sekarang dia percaya kepada Yesua. Saya bersyukur dengan adanya YouTube, saya bisa melihat begitu banyak pengajaran, begitu banyak fakta-fakta yang nyata. Mulai banyak orang-orang Yahudi yang percaya kepada Mesias. Jadi pagi hari ini saya ingin agar jemaat Aleph Tau di kota Magelang ini menjadi jemaat yang semakin kuat berpegang kepada satu prinsip, bahwa Tuhan kita adalah Bapa Yahweh, dan dia telah turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes itu adalah rohnya Yahweh sendiri yang membimbing perjalanan hidup kita. Itu iman kita, saudara. Makanya saya katakan percuma Mesias datang kalau kita nggak punya iman. Untuk apa? Kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tuntut iman pada saat Mesias datang. Dan saya katakan melalui nubuatan dari Rabi Yahudi ini, kedatangan Mesias betul-betul sudah sangat dekat. Itu adalah nubuatan pertama dari Rabi Ben Judah Samuel. Sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara tentang nubuatan yang kedua. Nubuatan kedua datang dari Rabi Yitzhak Kaduri. Saya pernah menceritakan hal ini kepada saudara sekalian tentang nubuatan Yitzhak Kaduri. Dan di sini ada satu wajah Ariel Sharon. Saudaraku yang terkasih, Rabi Yitzhak Kaduri ini, dia lahir tahun 1902 dan meninggal 28 Januari 2006. Itu diperkirakan usia 106, ya. Dan dia katakan bahwa Mesias tidak akan datang sebelum Ariel Sharon meninggal. Lalu siapakah Ariel Sharon itu? Beliau adalah salah satu tokoh besar di negara Israel. Beliau adalah seorang yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri di Israel, tetapi juga jenderal yang telah memimpin Israel menang dalam Perang 6 Hari tahun 1967. Nah, ada sesuatu yang unik, yaitu ketika nubuatan ini dikeluarkan, pada saat itu Ariel Sharon masih dalam keadaan sehat, tetapi mendadak Ariel Sharon itu diserang stroke pada tanggal 4 Januari 2006, dan tidak lama setelah itu Yitzhak Kaduri meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2006. Ariel Sharon tetap dipaksa untuk berada dalam kondisi koma sehingga 8 tahun, saudara. Tim dokter mengungkapkan pria yang dijuluki bulldozer tersebut sudah berada dalam keadaan kritis. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Ariel Sharon pun meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2014, dan ketika dikebumikan, bumi pun turut bergetar. Ini ada beritanya, ya, terjadi gempa bumi, saudara. Rabi Yitzhak Kaduri itu mengatakan, tidak lama setelah kematian Ariel Sharon, maka Mesias akan datang. Dan sekarang sudah 1 tahun lebih dari kematian Ariel Sharon,
Lalu pertanyaannya, kapankah Sang Mesias akan datang ke dunia ini? Apakah masih lama? Ataukah sudah dekat? Coba saudara cermati pengajaran saya yang kemarin saya sudah sampaikan kepada saudara yang berjudul Torah Quds. Dan di situ sudah betul-betul kita ada dalam penghujung dunia. Kita berada dalam masa yang sangat genting. Saudaraku yang terkasih, Rabi Yitzhak Kaduri ini pernah menubuatkan berbagai hal yang akhirnya menjadi kenyataan. Misalnya dia meramalkan akan terjadi bencana besar di tahun 2004, dan 2 minggu kemudian ramalannya itu terbukti ketika tsunami memporak-porandakan Aceh sebagai negara Asia, sehingga menelan ratusan ribu korban jiwa. Jadi saya katakan bahwa Yitzhak Kaduri ini adalah seorang rabi dari Kabalah yang luar biasa, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, ada satu hal yang cukup menarik yang juga pernah saya sampaikan kepada saudara, yaitu bahwa Yitzhak Kaduri itu diberitahu bahwa Mesias itu menyatakan dirinya, sehingga Yitzhak Kaduri pada waktu itu menulis surat, ya, karena orang Yahudi untuk mengakui Mesias itu tidak gampang, saudara. Termasuk Yitzhak Kaduri yang terang-terangan sudah ketemu Mesias saja masih takut. Lalu dia menulis surat wasiat. Dia katakan, nanti kalau aku sudah mati, tolong buka surat ini dan bacakan. Saya tidak akan bercerita tentang hal ini, saudara tentu sudah mendengar kisahnya, sampai akhirnya surat itu pada waktu dibuka. Sekarang kan zaman teknologi, saudara. Begitu surat itu dibuka, cepat-cepat banyak orang yang memfoto. Akhirnya surat itu jebol keluar. Dan disitulah Yitzhak Kaduri diberitahu tentang nama Mesias, yaitu Yehosua. Dan Mesias menyatakan namanya kepada Yitzhak Kaduri. Tulisan wasiat yang boleh dibuka setelah meninggal dunia itu seperti ini, saudara. Nah, setelah diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, ya, ini bunyinya seperti ini, ya. Dikatakan Yarem Ha'am dan seterusnya. Cuman ini sayang nulisnya salah, ya. Harusnya Yaremnya ini bukan di sini, tapi di sini. Ya, karena nulisnya kan dari kanan ke kiri. Tetapi karena ini masih orang Amerika yang menulis, jadi nulisnya dari kiri ke kanan, tapi sebetulnya ini ada di sini ke sini, ya. Nah, dia memberitahu tentang pembacaan atau inisial dalam nama Ibrani Yeshua, yaitu Yehosua. Dia katakan Yehosua dan Yeshua itu satu sesuatu yang sama. Dari nama Ibrani atau akar Ibrani yang memiliki arti adalah menyelamatkan. Nah, di sini dia buktikan di kitab Zakaria pasal 6 ayat 11 dan Esra 3 ayat 2. Di kitab Esra itu tertulis kata Yeshua, ya, Yod Shin Wa Ayin, ini juga nulisnya harusnya dari kanan ke kiri, ya. Tetapi di kitab Zakaria tertulis Yehosua. Nah, saudara yang terkasih, di sini orang-orang Yahudi termasuk Yitzhak Kaduri itu mengatakan Yehosua dan Yeshua itu sama. Dan mereka menganggap it's okay, you panggil Yehosua nggak apa-apa, Yeshua itu juga tidak apa-apa. Tetapi memang kalau sudah didigitalkan atau diangkakan
baru di situ akan muncul huruf atau nilai yang tepat. Jadi sekalipun Yehoshua itu dianggap sama, tetapi kalau saya lebih sejahtera menggunakan nama Yeshua, karena Yeshua itu kepalanya 7, persis seperti kaki Dian, kepalanya 7. Kemudian di kitab Tehillim, di sana pernah saya membaca satu ayat yang bunyinya Elohim sebut Amo. Tuhan memulihkan umat manusia. Nah, kata Elohim sebut Amo itu ternyata di dalamnya mengandung huruf Yod, Shin, Wa, Ayin dengan jarak yang sama. Jadi saya lebih cenderung dan lebih condong untuk menggunakan nama Yeshua. Karena kalau didigitalkan itu baru kelihatan ketepatannya. Sekalipun orang Yahudi mengatakan nggak apa-apa, ya nggak masalah buat mereka. Tapi saya lebih sejahtera untuk menggunakan Yeshua, Yod, Shin, Wa, Ayin. Ya. Kemudian saudara, yang terakhir yaitu Rabbi Shmaryahu Yosef Chaim Kanevsky. Ya. Rabbi ini lahir tanggal 8 Januari tahun 1928, yang tentunya usianya sekarang 87 tahun. Dia katakan bahwa pada tanggal 3 Juli 2015, ya, Rabbi Chaim Kanievsky ini menyerukan agar seluruh orang Yahudi yang tersebar di seluruh penjuru dunia supaya kembali dalam persiapan untuk menyongsong kedatangan Mesias yang sudah sangat dekat. Dia mendesak orang-orang Yahudi untuk segera mengadakan gerakan aliyah sesegera mungkin. Saya sudah pernah menceritakan khusus tentang gerakan aliyah ini, saudara. Dan aliyah sendiri adalah kata kerja Ibrani untuk kata naik, yang mengacu kepada migrasi besar-besaran ke Israel yang dipandang sebagai tindakan spiritual yang lebih tinggi, yaitu tentang kembalinya bangsa Israel untuk mempersiapkan kedatangan Mesias. Rabbi Kanievsky ini mengatakan dia sudah ketemu dengan Mesias. Waduh, ini nggak main-main, saudara. Kalau dia katakan aku sudah ketemu, berarti ini saya catat sendiri, saudara, berarti ada 2 Mesias. Mesias beneran yang ditemui oleh Rabbi Kanievsky dan Mesias yang ditunggu secara teori oleh Yahudi umum, yang mereka menganggap Mesias itu adalah superhero, yang ternyata Mesias yang disebut oleh orang Yahudi itu tidak lain adalah anti-Hamasyah 666. Nah, jadi bisa saja orang Yahudi itu mempercayai ini yang umum tentang kedatangan Mesias, ternyata yang datang adalah Mesias si triple six, dan Mesias yang beneran juga datang pada saat itu, karena yang dilihat oleh Rabbi Kanievsky ini adalah Mesias yang benar. Saudara yang terkasih, dia juga menubuatkan akan terjadi perang besar. Kita juga sudah mendengar kesaksian dari seorang pemuda Yahudi yang bernama Nathan, di mana sebentar lagi akan terjadi perang dunia ketiga yang sangat mengerikan. Jadi di sini sudah dekat waktu penebusan seutuhnya. Orang Yahudi itu mengakui adanya complete redemption atau penebusan yang lengkap, saudara. Dia katakan bahwa semua ratapan dan duka cita akan diganti dengan hari perayaan sukacita.
Dan ini adalah tradisi di mana ketika Mesias datang, di mana hari ratapan digantikan dengan sorak-sorai. Nah, dikarenakan teror yang cukup meresahkan dan mengerikan yang terjadi di pasar kosher di Paris beberapa bulan yang lalu, Perdana Menteri Israel Netanyahu itu mendesak warga Yahudi Perancis untuk pulang ke Israel. Pernyataan tersebut awalnya menuai kritikan, saudara. Namun minggu-minggu yang lalu, setelah terjadinya kekerasan di awal bulan Ramadan di beberapa negara termasuk Perancis, seorang Perdana Menteri Imigrasi Israel yang bernama Zev Elkin menyerukan kepada orang Yahudi Perancis untuk segera mulai gerakan aliyah. Dia katakan, pulanglah, kekerasan dan aksi terorisme semakin berkembang dan meningkat, termasuk ancaman serangan teroris ISIS. Zev Elkin, Menteri Imigrasi Israel, itu menyerukan kepada orang-orang Yahudi Perancis untuk segera mulai melakukan gerakan aliyah, karena orang-orang teroris itu sudah mau memburu orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Indonesia saja yang tidak pernah dibantai oleh orang Yahudi, bahkan tidak pernah dibunuh, ikut-ikutan mengutuk Yahudi. Padahal kalau kita mau jujur, saudara, lebih banyak orang Indonesia yang disembelih oleh orang Arab, tetapi orang Arab tidak pernah dikutuki oleh orang Indonesia. Tetapi justru orang Indonesia mengutuk Israel, mengutuk Yahudi. Ditambah lagi orang-orang Kristen yang juga ikut mengutuk Israel. Nah, saudaraku, yang terjadi saat ini, kita melihat di tahun lalu saja ada 7.000 orang Yahudi Perancis yang telah mengadakan gerakan aliyah ke Israel. Hal itu menjadikan Perancis menjadi negara nomor 1 asal imigran itu. Badan Pelayanan Aliyah Yahudi dan Penyerapan Imigrasi mengharapkan lebih dari 3.000 orang Yahudi Perancis untuk bermigrasi ke Israel di musim panas ini. Banyak dari mereka adalah keluarga dan anak-anak yang ingin datang dan mengintegrasikan waktunya sebelum tahun ajaran baru dan persiapan menyambut Mesias yang datang. Rabbi Kanievsky mengatakan, pada akhir tahun Sabat, dia katakan, at the end of the sabbatical years, beberapa orang yang berbeda telah meminta Rabi untuk memverifikasi hal ini, dan ia selalu memberikan jawaban yang sama. Kapankah tahun Sabat itu? Ternyata tahun Sabat itu, ya, terjadi tahun 2014 sampai 2015, ya, di bulan Agustus. Berarti setelah tahun Sabat itu tahun ini, saudara, di mana bangsa Israel itu memasuki tahun Yobel. Kita sudah ada di tahun Yobel. Saya pernah mengatakan kepada saudara beberapa waktu yang lalu, saya katakan bisa saja Yesua datang yang kedua kali di awal tahun Sabat atau di akhir tahun Sabat. Kita sudah melihat bahwa ternyata awal tahun Sabat Yesua belum datang. Jadi dugaan saya bisa saja dia datang di akhir tahun Sabat. Nah, ini yang terpenting sekarang adalah kita mempersiapkan diri. Buat saya, dia mau datang kapanpun no problem, saudara. Itu hak wewenang dia. Mau datang di akhir tahun Sabat atau mau 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi,
atau bahkan nanti malam dia datang. Buat saya nggak peduli, karena itu wewenang Tuhan. Tetapi yang kita pedulikan adalah kita harus tetap memiliki iman, sehingga ketika Mesias datang, kita betul-betul memiliki iman seperti apa yang Mesias harapkan. Saudaraku yang terkasih, kita melihat bagaimana kita mempersiapkan diri dan berjaga-jaga akan kedatangan Mesias ini, yaitu dengan banyak cara yang kita bisa lakukan, yaitu setia beribadah. Ini nomor satu. Setelah setia beribadah, kita akan mempersiapkan hati untuk tidak menyangkali Yesua. Bisa saja ketika kesulitan terjadi, jangankan kesulitan ekonomi, baru kesulitan masalah hidup saja orang sudah kelojotan, ketakutan, saudara. Apalagi masa di mana pemasangan microchip ini harus lengkap di Amerika tahun 2017. Terlepas dari semua itu, saya ingin kita tetap berpegang teguh. Mesias kapanpun datang, biarkan dia mendapati iman di dalam diri kita sehingga kita diselamatkan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.